Cerita mengenai Prabu Siliwangi telah tercantum dalam naskah Sunda kuno Sang Hyang Siksakandang Karesian yang selesai ditulis pada tahun 1518 Masehi. Menurut para pakar sejarah Sunda, nama Siliwangi sebagai tokoh historis tidak terdapat dalam sumber-sumber historis primer. Akan tetapi, kecuali pada naskah Carita Purwaka Carubanagari, nama tersebut hanya ada dalam naskah sastra dan dalam naskah sastra sejarah atau babat yang termasuk jenis historiografi tradisional. Salah satu sifat historiografi tradisional adalah mencampur adukan kebenaran historis dengan kebenaran legendaris. Artinya, aspek sastra berbaur dengan aspek sejarah, sehingga pakar menyebutnya sebagai karya sastra sejarah. Menurut pakar, berdasarkan pada bukti-bukti historis yang ada, tokoh Prabu Siliwangi bukanlah tokoh historis, melainkan tokoh sastra sejarah. Artinya, menurut pakar pula, tokoh itu ada, tetapi keberadaannya sudah dibumbui unsur sastra dan legenda. Para pakar sejarah Sunda memberikan identifikasi yang berbeda tentang tokoh sejarah yang terselimuti mitos tersebut. Pengidentikan para pakar selama ini memang baru pada wacana, belum pada cetak biru yang lebih tegas. Penunjukan tersebut berdasarkan tafsiran pemaknaan terhadap kata Siliwangi secara etimologis serta perbandingan silsilah tahun keberadaan Prabu Siliwangi pada naskah sastra sejarah dengan naskah sejarah primer. Secara etimologis, kata Siliwangi diartikan sebagai tokoh yang hilang jasadnya, yang kemudian muncul atau datang lagi dengan hanya membawa nama atau keharuman namanya yang tersebar, kemudian silih atau ganti, yang tergantikan wangi, artinya wangi dan harum. Kata Siliwangi pertama diidentikan pada kepatriotannya terpatri dan mewangi pada rakyat kerajaan Sunda, sehingga dijulukilah Raja Sunda itu sebagai Prabu Wangi. Kata Siliwangi diidentikan masa kerajaan Sunda berada pada masa kejayaan, kemakmuran dan keemasan. Wajah dan tingkah laku Raja Sunda ini dikatakan sangat dicintai rakyatnya. Keadilan dan kebijaksanaannya melestarikan pemerintahannya hampir 100 tahun. Putra mahkota dengan nama Sang Ratu Jayadewata ini pertama kali dinobatkan sebagai raja dengan gelar Prabu Guru Dewata Prana, dan kemudian dinobatkan lagi dengan gelar Sri Paduka Maharaja Ratu Aji Dipakuan Pajajaran Sri Ratu Dewata. Raja Sunda ini pula lah yang kembali menyatukan kerajaan Sunda, kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali dan kerajaan Sunda yang berpusat di Bogor, dan mempopulerkan kerajaan Sunda dengan nama Pakuan Pajajaran. Beliau sangat terkenal memperhatikan kehidupan beragama, melindungi pemuka-pemuka agama dan mengukuhkan tempat-tempat suci keagamaan. Pada pemerintahan beliau ini pula lah kerajaan Sunda mencapai puncak kejayaannya. Kontroversi sejarah ini bakal menguak misteri sejarah Sunda yang mengalami missing link atau rantai terputus yang mengakibatkan bangsa Sunda menjadi pareman obor atau masa kegelapan sejarah akan sejarah jati dirinya. Mugi Gusti Nang tayungan lan karuhun marengan. Leluhur orang Sunda mengingatkan bagaimana seorang Sunda harus bisa mawas diri dan menjadi sosok yang budiman, bukan untuk jadi seorang yang radikalis. Kita bisa baca misalkan soal prasasti Citati Sang Hyang Tapa yang dibuka dengan menyebutkan waktu dibuatnya prasasti ini.
Isi prasasti itu mengingatkan agar bagaimana manusia menjaga alam. Atau misalkan kita bisa membaca naskah Siksa Kandang Karsian soal bagaimana petuah-petuah bijaksana yang disampaikan agar orang Sunda selamat di buana dan bahagia di Swargi. Sri Baduga Maharaja atau biasa kita kenal sebagai Prabu Siliwangi merupakan raja kerajaan Pajajaran yang cukup dikenal oleh masyarakat Sunda. Di Kabupaten Garut, Prabu Siliwangi memiliki salah satu cerita, yaitu saat dikejar oleh anaknya Prabu Kian Santang atau Raden Sanara atau Syekh Sunan Rahmat Suci untuk diajak masuk Islam. Jejak intoleransi itu sebenarnya sudah tergambarkan. Tentu ini tidak menunjukkan bahwa secara umum karakter orang Sunda hanya mungkin yang kita bisa tarik benang merahnya adalah orang Sunda jika sudah menyangkut kepercayaan atau agama, mereka akan mengabdikan dirinya secara total. Begitu juga dengan Siliwangi. Beliau sendiri sudah punya keyakinan tentang Sang Pencipta. Keyakinan tersebut mungkin lebih dikenal dengan Tritangtu. Tritangtu adalah konsep yang memiliki kesamaan dengan Trimurti, yakni adanya 3 hal dalam satu kesatuan. Dalam kosmologi, Tritangtu terdiri dari Rama, Ratu, dan Resi, di mana Resi adalah segala hal yang terkait dengan ketuhanan dan tata ibadah atau keagamaan. Ratu adalah segala hal yang terkait pada unsur tata pemerintahan. Dan Rama adalah segala hal yang terkait dengan pengetahuan praktikal. Para pakar sejarah berpendapat Tritangtu ialah keselarasan manusia, alam, dan Tuhan. Selaras dengan itu, pakar sejarah mengemukakan penjelasan lebih detail peran-peran antara Rama, Resi, dan Ratu. Rama memiliki tugas sebagai representasi Tuhan. Mereka yang dipanggil Rama adalah orang-orang yang telah meninggalkan urusan hasrat keduniawiannya, sehingga dianggap sebagai orang yang dapat mengasihi atau asih. Resi adalah mereka yang dianggap memiliki ilmu yang tinggi di bidangnya masing-masing. Mereka adalah guru-guru yang mengajarkan suatu ilmu dan dapat dianggap mengasah atau asah pribadi. Sedangkan Ratu adalah representasi dari orang yang diamanati oleh Dia dengan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki mengasuh atau asuh orang-orang atau rakyatnya. Silih asah, asih, asuh adalah tata ajaran moral orang Sunda yang sampai saat ini masih banyak dipegang secara sadar ataupun tidak. Sunda memang mengenal konsep dewata, namun dewata ini bukanlah entitas Tuhan, sebagaimana yang ditulis dalam naskah Siksa Kandang Karsian, Rabu Bakti Kadewata, Dewata Bakti Kahyang. Ratu berbakti kepada Dewata, Dewata berbakti kepada Hyang dapat dianggap sebagai entitas Tuhan yang maha, berbeda dengan Dewata yang kemahaannya terbatas oleh entitas dewa-dewa lainnya. Jejak intoleransi itu bisa kita telusuri dari kisah kehidupan Prabu Siliwangi, seorang raja yang beragama Hindu, yang mempersunting Nyai Subang Larang yang beragama Islam, yang merupakan putri Kiai Tapa, seorang sah bandar di Karawang. Lalu dari pernikahan tersebut lahirlah 3 orang anak yang bernama Pangeran Walangsungsang, Nyai Lara Santang, dan Rakean Santang atau Kian Santang. Kepada putra-putrinya yang lahir dari Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi memberikan kebebasan untuk menganut agama Islam.
Bahkan ketika putra-putrinya tersebut dibesarkan dalam tradisi Islam yang kuat oleh Nyai Subang Larang. Secara politik, Prabu Siliwangi menikahi putri seorang Syah Bandar adalah sebuah langkah strategis untuk memperlancar distribusi penjualan hasil bumi dari kerajaan Pajajaran keluar daerah melalui pelabuhan Karawang. Hanya saja satu hal yang tidak disadari oleh Prabu Siliwangi adalah militansi dari anak-anaknya terhadap agama yang mereka anut pada akhirnya akan membawa kehancuran kepada kerajaan Pajajaran. Karena di lingkungan keraton sangat kuat pengaruh agama Hindu, maka Nyai Subang Larang memerintahkan ketiga putra-putrinya ke Syekh Datuk Kafi di Cirebon untuk berguru agama Islam secara lebih mendalam. Atas petunjuk Syekh Datuk Kafilah, maka ketika putra-putri Prabu Siliwangi dari istri Nyai Subang Larang berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Sekembalinya dari ibadah haji, Pangeran Walangsungsang mendirikan babakan atau wilayah pemukiman baru di daerah Pakungwati Cirebon dan diangkat menjadi seorang kuwu. Oleh karena sebagian orang menyebut Raden Walangsungsang dengan sebutan Kuwu Sangkan. Sedangkan adiknya Nyai Larasantang sekembalinya dari Tanah Suci kemudian dipersunting oleh Syarif Abdullah dari Mesir. Dari perkawinan ini lahirlah Syarif Hidayatullah yang kelak dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Lalu adik paling kecilnya yaitu Rakean Santang lebih suka mengembara dalam menyebarkan agama Islam. Keberhasilan Pangeran Walangsungsang membangun babakan baru di Pakungwati Cirebon telah sampai ke telinga Prabu Siliwangi, dan hal ini jelas membawa kebanggaan tersendiri bagi Raja Pajajaran yang berjiwa besar ini. Prabu Siliwangi menganugerahkan gelar Sri Mangana kepada Pangeran Walangsungsang. Tetapi kebesaran jiwa dari Prabu Siliwangi ini dikhianati oleh putranya sendiri. Secara diam-diam, Pangeran Walangsungsang menyusun kekuatan bala tentara dan bekerja sama dengan Kesultanan Demak. Setelah dirasa mempunyai kekuatan yang cukup dan didukung oleh Kesultanan Demak, Pangeran Walangsungsang mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Cirebon dan menolak untuk melaksanakan seluruh kewajiban administratif sebagai wilayah bawahan kerajaan Pajajaran. Hal ini tentu mengejutkan bagi Prabu Siliwangi. Bagaimana bisa anak yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang melakukan pembangkangan kepadanya? Namun lagi-lagi Prabu Siliwangi menunjukkan kebesaran hatinya dengan membiarkan Kesultanan Cirebon hidup berdaulat. Padahal semestinya menurut aturan kerajaan saat itu, jika ada satu wilayah yang berada di bawah kekuasaannya melakukan pembangkangan, maka akan dilakukan serangan militer untuk menyelesaikannya. Kisah tersebut hampir mirip dengan Prabu Brawijaya V yang dikhianati oleh Raja Demak Raden Patah. Sedangkan Kian Santang yang saat itu sedang berkelana menyebarkan agama Islam mendengar tentang berdirinya Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh kakak sulungnya Pangeran Walangsungsang. Dia merasa senang karena ayahandanya yaitu Prabu Siliwangi sepertinya merestui berdirinya Kesultanan Cirebon. Dan Kian Santang pun meminta tanah Perdikan yang sekarang disebut Banten. Raja Siliwangi pun memberikan apa yang diminta oleh Kian Santang. Tetapi lagi-lagi kebesaran jiwa Prabu Siliwangi disalahartikan oleh putra-putranya. Kian Santang merasa bahwa setelah keberhasilan kakaknya mendirikan Kesultanan Cirebon, maka dirinya wajib melakukan hal yang lebih besar lagi, yaitu mengislamkan seluruh wilayah kerajaan Pajajaran
dan itu bisa dimulai dengan mengislamkan ayahandanya, yaitu Prabu Siliwangi. Maka bergegaslah Kian Santang menuju ke Dayabakuan, tempat tinggalnya Prabu Siliwangi, dan menyampaikan tujuannya untuk mengajaknya masuk agama Islam. Ajakan ini ditanggapi dengan bijaksana oleh Prabu Siliwangi. "Anaking, aku memberi kebebasan kepada siapapun untuk memeluk agama yang diyakininya, termasuk kepada ibumu, dirimu, dan kakak-kakakmu. Yang aku cemaskan hanyalah sifat keserakahan manusia setelah memilih yang satu, lalu memilih yang baru, dan begitu seterusnya. Sementara aku adalah seorang raja yang menempatkan keyakinan sebagai sebuah kehormatan, tidak mudah bagiku untuk membolak-balikkannya." Namun Kian Santang tetap berkeras, bahkan semakin lama ajakan itu berubah menjadi sebuah ancaman dan paksaan. Prabu Siliwangi adalah seorang raja yang bijaksana dan mempunyai ilmu kebatinan yang sangat tinggi, sehingga dia bisa merasakan bahwa Kian Santang sudah tidak bisa lagi diajak berbicara baik-baik. Dan akhirnya ekspansi Islam besar-besaran melanda Pajajaran. Pajajaran diserang Banten, Cirebon dengan bala bantuan tentara Demak. Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Kian Santang dan Walang Sungsang menuju pesisir kidul Garut. Namun Kian Santang seperti sudah gelap mata. Dengan menggunakan ilmu yang sama, dikejarnya Prabu Siliwangi, lalu diserang secara membabi buta. Setelah pertempuran yang panjang, Prabu Siliwangi mencoba untuk tidak melukai putranya sendiri, Kian Santang. Hingga akhirnya Prabu Siliwangi menghentikan pertempuran dan mengambil sepotong kayu kabua, sebuah pohon yang hanya hidup di pesisir Sancang, lalu berkata, "Anaking, peganglah ujung pohon kabua ini dan aku akan memegang ujung yang satunya. Ini adalah simbol dari tidak mungkin kedua ujung kayu itu bisa bertemu, yang berarti bahwa tidak mungkin bagi Prabu Siliwangi untuk mengikuti ajaran Kian Santang. Anaking, di mana bumi dipijak, di situ langit aku junjung. Lalu apakah ajaran yang kau dapat dari seberang harus memaksa seseorang untuk meyakininya? Apakah itu semua bisa disebut ajaran mulia, Anaking? Kalau Anaking tetap memaksa, bunuh saja ramamu ini, Anaking." Kisah ini sangat dramatis dan akan dikenang selamanya, di mana seorang ayah rela mati demi kebahagiaan anaknya, walaupun ia seorang raja besar yang sangat dihormati dan disegani rakyatnya. Ada beberapa versi cerita setelah kejadian tersebut. Ada yang menyebutkan Prabu Siliwangi berubah menjadi harimau putih, dan ada juga versi yang menyebutkan Prabu Siliwangi pada akhirnya ngahyang. Sejarawan dan budayawan mengatakan bahwa proses pengejaran yang dilakukan oleh Prabu Kian Santang terhadap ayahnya itu berawal dari Bogor dan berakhir di hutan Sancang yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Aksi pengejaran yang dilakukan Prabu Kian Santang dilakukan setelah ia memeluk agama Islam. Setelahnya ia mendapat tugas untuk bisa mengislamkan sang ayah yang merupakan Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Dalam proses pengejaran terhadap Prabu Siliwangi di Garut, menurut sejarawan menjadikan sejumlah tempat saat ini dinamai dari hasil ucapan dan perilakunya. Hingga saat ini nama-nama tersebut masih digunakan. Jadi Prabu Siliwangi ini menurut cerita
saat akan diislamkan lari ke arah timur dan sampai di Garut. Di salah satu tempat mengarah ke selatan Garut, Prabu Siliwangi beristirahat dan bersanding bersama para pengikutnya. Tempat istirahat itu kini dinamai Muara Sanding, wilayah Kecamatan Garut Kota. Setelah merasa cukup beristirahat, Prabu Siliwangi mengetahui anaknya akan segera sampai menyusul. Karena tidak ingin tersusul, Prabu Siliwangi bersama pengikutnya kemudian melakukan perjalanan bawah tanah atau dikenal dengan istilah nerus bumi agar tidak ketahuan Prabu Kian Santang. Proses nerus bumi ini dilakukan sampai ke salah satu wilayah yang saat ini masuk Kecamatan Cilawu, Muncul. Nama Muncul ini berasal dari kata muncul. Jadi saat nerus bumi munculnya di daerah Muncul sekarang. Setelah itu, Prabu Siliwangi dan pengikutnya melakukan perjalanan biasa sampai ke wilayah yang saat ini masuk Kecamatan Bayongbong. Di lokasi tersebut, sang pengikut merasakan ngantuk yang luar biasa sampai tertidur. Rupanya saat tidur itu para pengikut diketahui sampai mendengkur, atau dalam bahasa Sunda disebut kerek karena saking capeknya. Lokasi tersebut saat ini diketahui bernama Padaret yang berasal dari ucapan pada kerek. Perjalanan pun kemudian dilanjutkan sang raja hingga sampai di dataran tinggi yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Gunung Cikuray. Karena tinggi posisinya membuat dirinya sadar akan terlihat oleh anaknya sehingga mengingatkan pengikutnya. Awas bisika tembong atau hati-hati terlihat oleh Prabu Kian Santang. Karena ucapan itu lokasi tersebut pun kini dikenal dengan Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong. Prabu Siliwangi saat itu bersama pengikutnya kemudian beristirahat di wilayah tersebut, tepatnya di daerah Kabuyutan Cipurut, dan sempat membuat tempat istirahat. Lokasi itu kini menjadi Situs Cipurui. Di Situs Cipurui, sejarawan menyebut bahwa semua benda pusaka termasuk naskah kuno hingga saat ini masih ada. Di lokasi yang sama juga diketahui terdapat sebuah batu yang dinamai Batu Pangsujudan atau batu tempat bersujud. Batu itu digunakan Prabu Siliwangi untuk bersemedi sebelum anaknya datang. Dan ketika Prabu Kian Santang sampai di Situs Cipurui, oleh beliau digunakan untuk bersujud. Saat Prabu Kian Santang menggunakan batu tersebut untuk bersujud, Prabu Siliwangi diketahui sudah bergerak jauh mengarah ke selatan Garut. Saat ini, Situs Kabuyutan menurut pakar sejarah merupakan keberlangsungan budaya yang di sana terdapat 4 peninggalan budaya, mulai prasejarah, Hindu, Islam, dan kolonial. Dijelaskan pakar sejarah, bukti adanya peninggalan prasejarah adalah karena adanya punden untuk masa Hindu. Di sana terdapat pertapaan dan juga naskah kuno. Kembali ke cerita Prabu Siliwangi yang terus bergerak. Sejarawan menyebut bahwa perjalanannya terus dilakukan Prabu Siliwangi dan pengikutnya sampai ke wilayah Sancang yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Cipalong, Kabupaten Garut. Kawasan Sancang dulunya merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Lewa Dewata. Raja Lewa Dewata diketahui merupakan sahabat karib dari Prabu Siliwangi. Di Sancang ini, Prabu Siliwangi kemudian memagarinya dengan ajian Halimun atau menghilang tanpa jejak, atau di masyarakat kita dikenal dengan istilah ngahyang. Namun ada juga yang meyakini bahwa Prabu Siliwangi ini menjelma menjadi harimau putih, sedangkan pengikutnya menjadi harimau Sancang. Saat Prabu Siliwangi memagarinya dengan Halimun,
Sancang yang tadinya kerajaan berubah menjadi hutan lebat. Saat ini hutan tersebut dikeramatkan oleh sejumlah warga. Semua itu dilakukan demi rakyatnya yang sangat ia cintai, agar tidak tertangkap oleh gerombolan Kian Santang. Selain lokasinya keramat, ada juga tanaman kayu yang diyakini memiliki kekuatan magis, yaitu kayu Gaboa. Keesokan paginya, Prabu Siliwangi menghadang Kian Santang agar semua pengikutnya aman dari kejaran dan pembunuhan dari Kian Santang dan pasukannya. Lalu Prabu Siliwangi dibawa ke Keraton Pakuan di Bogor. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana Siliwangi menghadapi Kian Santang yang selalu memaksanya dan mengancamnya? Jangan lewatkan kisah paling dramatis antara sang ayah yang mencintai anaknya dan sang anak yang tega pada Ramandanya. Teler tentang Prabu Siliwangi terkadang satu versi dengan versi lainnya saling berbeda. Satu hal paling banyak dituturkan tentang Prabu Siliwangi adalah masa-masa pada saat-saat akhir hidupnya, yaitu saat bagaimana ia masuk dan keluar hutan untuk melarikan diri menghindari anaknya yang mengajaknya masuk Islam. Kemudian ada hal tentang penyebab kematian Siliwangi yang ditutup-tutupi dan terus diselimuti misteri. Mari kita reka ulang awal mula kejadian tersebut, karena kejadian ini sangat dirahasiakan oleh para leluhur dan karuhun. Mugi Gusti Nam Tayungan lan karuhun marengan. Kematian Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran pertama. Kematian Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Raja Pajajaran pertama ini masih banyak dibicarakan orang, akan tetapi kebanyakan mereka justru mempercayai jika kematian Prabu Siliwangi tidak sebagaimana manusia umumnya. Kematian Prabu Siliwangi dianggap tidak sebagaimana umumnya manusia karena memang mereka menganggap Prabu Siliwangi moksa atau ngahiyang. Karena sejarah ini sengaja ditutup-tutupi untuk sesuatu kepentingan. Pada masa Orde Baru naskah tentang terjemahan sejarah Pajajaran dan Siliwangi yang asli pernah dirobek-robek dan dilarang beredar. Karena sejarah ini menyimpang jauh dari sejarah yang kita kenal selama ini. Anggapan semacam itu timbul karena banyak naskah babat dari Pasundan yang menyatakan jika Prabu Siliwangi melakukan moksa ketika kewibawaan Pajajaran digantikan oleh kerajaan yang dibangun oleh anak cucunya, yaitu Cirebon. Moksa sebetulnya istilah kuno dalam agama Hindu-Buddha yang maksudnya bersatu dengan dewa tertinggi. Dalam kepercayaan Hindu, orang yang moksa, badan dan jiwanya melebur bersama dewa tertinggi, sehingga ia menjadi bagian dari dewa. Orang yang berhasil melakukan moksa, maka ia akan terhindar dari reinkarnasi, atau terhindar hidup kembali ke dunia dalam wujud manusia atau makhluk yang lain. Kematian Prabu Siliwangi dalam catatan sejarah. Meskipun sumber dongeng tentang moksanya Prabu Siliwangi dipercayai banyak orang, bukan berarti catatan sejarah mengenai kematian Prabu Siliwangi tidak ada. Menurut sumber sejarah umum, bahwa kematian atau wafatnya Prabu Siliwangi dinyatakan secara normal karena usia yang sudah sangat tua. Prabu Siliwangi wafat pada tanggal 31 Desember 1521.
Tanggal dan tahun tersebut didasarkan pada tahun penobatan Prabu Surawisesa sebagai Raja Pajajaran pengganti ayahnya, dan juga didukung oleh prasasti batu tulis Bogor yang mengabarkan tentang peringatan hari kematian Prabu Siliwangi oleh anaknya Prabu Surawisesa. Prasasti tersebut dibuat pada 1533 atau 12 tahun selepas wafatnya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau yang dalam sumber sejarah Cirebon bernama asli Raden Pamanah Rasa lahir pada tahun 1401. Sehingga apabila beliau wafat pada tahun 1521, dapatlah dimengerti jika Prabu Siliwangi wafat ketika berusia 120 tahun. Prabu Siliwangi merupakan sinatria yang gagah perkasa, sakti mandraguna, tak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya. Sejak kecil sampai menjadi raja, Prabu Siliwangi belum tahu darahnya sendiri. Dalam arti belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya di Pulau Jawa. Sering dia merenung seorang diri memikirkan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Akhirnya Prabu Siliwangi memohon kepada Dewata agar diberitahu di mana letak kelemahannya. Kian Santang membunuh Prabu Siliwangi. Pada beberapa cerita rakyat diketahui bahwa Kian Santanglah yang telah membunuh Prabu Siliwangi, ayahnya sendiri. Pasalnya, Prabu Siliwangi sangat teguh untuk tidak memeluk agama Islam yang disiarkan oleh Kian Santang anaknya. Prabu Siliwangi terpaksa harus masuk keluar hutan untuk menghindari Kian Santang yang mengajaknya masuk Islam. Dikisahkan dalam proses pengejaran itu masing-masing Prabu Siliwangi dan Kian Santang menggunakan ilmu lurus bumi, yaitu berlari di bawah tanah. Mereka berkejar-kejaran hingga sampai di sebuah hutan di daerah Garut yang bernama Hutan Sancang, tempat di mana mereka bertemu dan bertarung mengadu kesaktian. Ayah dan anak beradu kuat saling mengalahkan, berdiri di atas keyakinannya masing-masing. Prabu Siliwangi menyadari semakin ia menghindari Kian Santang, maka akan semakin banyak rakyatnya yang jadi korban dan berujung pada kematian. Pada episode banjir darah Siliwangi bagian 1 telah dikisahkan, peganglah ujung pohon kabua ini dan aku akan memegang ujung yang satunya. Ini adalah simbol dari tidak mungkin kedua ujung kayu itu bisa bertemu, yang berarti bahwa tidak mungkin bagi Prabu Siliwangi untuk mengikuti ajakan Kian Santang. Anaking, di mana bumi dipijak, di situ langit aku junjung. Lalu apakah ajaran yang kau dapat dari seberang harus memaksa seseorang untuk meyakininya? Apakah itu semua bisa disebut ajaran mulia Anaking? Kalau Anaking tetap memaksa, bunuh saja ramamu ini, Anaking. Keesokan paginya, Prabu Siliwangi menghadang Kian Santang agar semua pengikutnya aman dari kejaran dan pembunuhan dari Kian Santang dan pasukannya. Lalu Prabu Siliwangi dijadikan tawanan oleh Kian Santang. Kejadian ini terdengar sampai ke telinga Surawisesa dan para pengikut setia Prabu Siliwangi. Mereka langsung menyiapkan para pasukan untuk membebaskan Prabu Siliwangi dari Kian Santang dan pasukannya. Surawisesa dan pengikut setia Prabu Siliwangi tak habis pikir kenapa Prabu Siliwangi rela menyerahkan diri pada Kian Santang dan pasukannya yang terkenal radikalis. Demikian juga dengan rakyat Pajajaran. Setiap Prabu Siliwangi dan Kian Santang lewat,
mereka selalu pasang badan agar Prabu Siliwangi segera dibebaskan. Tapi semua itu sia-sia dan mereka harus menebusnya dengan nyawa mereka. Hal inilah yang menyebabkan Prabu Siliwangi semakin bersedih hati. Bagaimana mungkin ia membiarkan nyawa rakyatnya melayang begitu saja di depan matanya? Di sisi lain, Prabu Siliwangi tidak mau menyakiti Kian Santang sebagai anaknya. Sampai akhirnya, kalau Anaking tetap memaksa, bunuh saja Ramamu ini, Anaking. Lalu dengan pasrah Siliwangi meminta Kian Santang agar segera membunuhnya. Baiklah ayahanda. Dengan secepat kilat Kian Santang menusuk dada Siliwangi, tapi yang terjadi senjata Kian Santang terpental jauh dan Siliwangi tetap berdiri dengan tenang penuh wibawa. Kejadian ini tidak membuat Kian Santang sadar, malah ia semakin marah pada Prabu Siliwangi. Kian Santang segera mengumpulkan para gurunya dan semua musuh Siliwangi. Mereka semua berkomplot bagaimana caranya membunuh Prabu Siliwangi yang sakti mandraguna. Senjata apa yang mampu menembus kulit Prabu Siliwangi? Singkat cerita, Kian Santang dan semua musuh Siliwangi membuat senjata yang bisa menembus kulit Prabu Siliwangi. Senjata ini adalah campuran dari 7 logam mulia dan dibakar di atas api suci dan ditempa oleh seorang yang sakti mandraguna. Prabu Siliwangi yang mengetahui semua itu sadar bahwa kematiannya sudah dekat dan diambang pintu. Demikian juga dengan para pasukan gaib Prabu Siliwangi. Mereka sadar akan bahaya yang mengancam rajanya. Tapi kehendak sang Prabu Siliwangi memang demikian, agar tidak banyak lagi korban dari rakyat yang setia kepadanya. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas pasukan gaib yang melindungi Siliwangi dan pelindung wahyu Raja Pajajaran. Di episode mendatang kita akan membahasnya. Dan barangkali dari Anda yang mau menambahkan pengetahuan tentang pasukan gaib ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kami akan merangkumnya untuk episode mendatang. Dan kejadian itu pun terjadi ketika Kian Santang memaksa Siliwangi untuk pindah keyakinan agama. Tapi dengan bijaksana, Prabu Siliwangi menolaknya, bahkan dengan rela menukar dengan nyawanya. Bagaimana ayahanda? Apakah ayahanda masih tidak mau? Tanya Kian Santang pada Siliwangi sambil memaksa. Anakku, aku adalah seorang raja yang menempatkan keyakinan sebagai sebuah kehormatan. Tidak mudah bagiku untuk membolak-balikannya. Kalau anakku tetap memaksa, bunuh saja Ramamu ini dengan senjata itu, anakku. Lalu Kian Santang menusukkan senjata keris itu ke tubuh Prabu Siliwangi. Dan semua yang berada di situ keheranan bercampur dengan ketakutan, karena Prabu Siliwangi tidak mengeluarkan darah yang berwarna merah, tapi darah yang berwarna putih. Dan dari tempat yang ditusuk keris Kian Santang mengeluarkan cahaya keemasan, serta wajah Prabu Siliwangi tersenyum bahagia. Pada saat itulah para pengikut setia Prabu Siliwangi datang mengamuk menyelamatkan Prabu Siliwangi dan membawanya pergi dari tempat itu. Kian Santang dan pasukannya tidak dapat menahan serangan yang begitu tiba-tiba dari para pengikut setia Prabu Siliwangi yang datang secara tiba-tiba. Dengan tubuh terluka parah, akhirnya Prabu Siliwangi dibawa sampai di kaki Gunung Salak.
Kian Santang dan pasukannya tetap saja memburu Siliwangi yang masih dalam keadaan terluka parah. Surawisesa dan pengikut setia Siliwangi bahu-membahu melindungi Prabu Siliwangi dari kejaran Kian Santang dan para pasukannya. Perseteruan Surawisesa dengan Kian Santang semakin meningkat dengan berbagai ancaman apabila Siliwangi tidak menyerahkan diri. Para adipati yang setia dengan Pajajaran mulai berdatangan untuk persiapan peperangan. Sementara Kian Santang mencari kesatria-kesatria golongan hitam yang kesaktiannya di atas Siliwangi untuk melenyapkan Siliwangi dan keluarganya. Sampai saat ini, dalam legenda ini juga disebutkan sebelum benar-benar menghilang, Prabu Siliwangi meninggalkan pesan atau amanat kepada para pengikutnya. Amanat yang dikenal dengan Uga Wangsit Siliwangi ini diantaranya memuat pesan Siliwangi tentang masa depan wacana Pajajaran di masa depan. Dari mulai hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang akan mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, tapi menelusurinya harus memakai dasar. Tapi sayangnya yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. Dan bahkan berlebihan kalau bicara. Setelah menyampaikan pesan, Prabu Siliwangi kemudian ngahyang. Salah satu bunyi wangsit yang populer di kalangan masyarakat Sunda, "Kalau aku sudah tidak menemanimu, lihat saja tingkah laku harimau." Hal ini salah satunya yang mendasari keyakinan bahwa Prabu Siliwangi telah bersalin rupa menjadi harimau. Sebagian pendapat menerangkan harimau di sini tidak bermakna harfiah, melainkan lebih merujuk karakter harimau yang diidentifikasi sebagai pemberani dan menyayangi keluarga. Poin kedua dari karakter itu, yaitu menyayangi keluarga, dikaitkan dengan pilihan Prabu Siliwangi yang konon memutuskan untuk mundur dan tidak meladeni pasukan Islam karena menghindari pertumpahan darah. Alasannya, pengejaran itu dipimpin oleh Kian Santang, salah satu keturunan Prabu Siliwangi. Uraian bahwa Prabu Siliwangi menghilang karena terdesak oleh masuknya Islam mengandaikan bahwa dialah raja terakhir Pajajaran. Dan memang tidak sedikit yang menganggap Siliwangi sebagai raja terakhir Pajajaran, sehingga ngahyang atau moksanya Siliwangi sebagai akhir dari Pajajaran sendiri. Wangsit Prabu Siliwangi mengandung hakikat yang sangat tinggi. Oleh karena di dalamnya digambarkan situasi kondisi sosial beberapa masa utama dengan karakter pemimpinnya dalam kurun waktu perjalanan panjang sejarah negeri ini pasca kepergian Prabu Siliwangi. Peristiwa itu ditandai dengan menghilangnya Pajajaran. Sesuai sabda Prabu Siliwangi, bahwa kelak kemudian akan ada banyak orang yang berusaha membuka misteri Pajajaran. Namun yang terjadi, mereka yang berusaha mencari hanyalah orang-orang sombong dan takabur. Seperti diungkapkan dalam naskah tersebut berikut ini. Semenjak hari ini Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak,
tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusuri banyak yang sok pintar dan sombong dan bahkan berlebihan kalau bicara. Namun dalam naskah Wangsit Siliwangi ini dikatakan bahwa pada akhirnya yang mampu membuka misteri Pajajaran adalah sosok yang dikatakan sebagai Buddha Angon. Sebagai pelambang sosok yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi sebagai orang yang baik perangannya. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang takkan terlihat, apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dari bait di atas digambarkan bahwa sosok Buddha Angon adalah sosok yang misterius dan tersembunyi. Apa yang dilakukannya bukanlah seperti seorang penggembala pada umumnya. Akan tetapi terus berjalan mencari hakikat jawaban dan mengumpulkan apa yang menurut orang lain dianggap sudah tidak berguna atau bermanfaat. Dalam hal ini dilambangkan dengan ranting daun kering dan tunggak pohon. Sehingga secara hakikat yang dimaksudkan semua itu sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, kejadian, termasuk karya-karya warisan leluhur seperti halnya yang kita baca ini, di mana hal-hal semacam itu karena kemajuan zaman oleh generasi digital sekarang ini dianggap sudah usang atau kuno, tidak berguna dan tidak bermanfaat. Pada akhirnya yang tersirat dalam hakikat perjalanan panjang sejarah negeri ini adalah berputarnya roda cakramanggilingan, pengulangan perjalanan sejarah. Di dalam Wangsit, Sang Prabu Siliwangi juga dikatakan akan munculnya sosok pemimpin negeri ini dengan ciri-ciri sebagai berikut. Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa, tapi memang keturunan raja dahulu kala, dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan raja, penguasa baru susah dianiaya. Siapakah sosok yang dimaksud dalam bait ini? Selanjutnya setelah berganti masa digambarkan bahwa semakin maju semakin banyak penguasa yang buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Kondisi ini melambangkan pemimpin yang tidak mau mengerti penderitaan rakyat. Memerintah tidak dengan hati,
tapi segala sesuatunya hanya mengandalkan akal, pikiran, atau logika dan kepentingan pribadi ataupun kelompok sebagai berhalanya. Sehingga yang terjadi digambarkan banyak muncul peristiwa di luar penalaran, menjadikan orang-orang pintar hanya bisa omong alias pinter keblinger. Jangan lupa ikuti terus channel kami. Silahkan like, share, dan komentar. Pada episode Banjir Darah Siliwangi yang ketiga, kita akan membahas di mana Prabu Siliwangi meninggalkan raga dan kenapa kerajaan Pajajaran menghilang seperti kerajaan Majapahit. Apa dan bagaimana selanjutnya? Malam itu, malam di lereng Gunung Salak, tapi bukan malam yang hening, karena sejak datangnya senjakala memeluk alam, suara binatang makin terdengar, pergi dan datang, menggelepar tiada henti. Burung malam bersahutan nyaring terdengar, dan dari situ juga gerombolan anjing melolong mendengus datang karena kesedihan. Malam itu jauh di kaki bukit Gunung Salak berserakan mayat yang terluka dan bau anyir dari darah yang mengalir, mengundang binatang buas, harimau, ular, biawak, dan anjing hutan memaku daging dan kulit mayat. Kasihan yang belum mati, yang hanya terluka parah tapi masih hidup, mereka menjadi santapan harimau hutan, sampai jeritan sakit terdengar pilu memecah malam yang hening. Prabu Siliwangi yang terluka parah akhirnya menghentikan pengikutnya yang setia. Dipandangi wajah mereka satu persatu, tak terasa air matanya mengalir membasahi pipinya. Ia sudah tidak kuat menahan derita yang dialami rakyatnya, terlebih lagi tubuhnya yang kian tak berdaya karena luka parah yang dialaminya. Perlahan nafas Prabu Siliwangi mulai tak terdengar, matanya mulai berkunang-kunang, tapi semua itu dapat diredamnya dengan tenang dan mulai berbicara pelan pada para pengikutnya. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini, walaupun kalian semua setia padaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini, membuat kalian susah, ikut merasakan ketakutan dan kematian. Prabu Siliwangi berkata, kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa kalian hidup senang kaya raya dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang, sebab untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya menderita dalam ketakutan. Dengarkan kata Prabu Siliwangi, yang ingin tetap ikut denganku cepat memisahkan diri ke selatan, yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan cepat memisahkan diri ke utara, yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa cepat memisahkan diri ke timur, yang tidak ingin ikut siapa-siapa cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turun dengan kalian, dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi, kata Prabu Siliwangi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Sancang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya, suatu saat nanti apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan,
sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi, ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan, kota takkan pernah kalian datangi. Yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangannya. Apabila aku datang takkan terlihat, apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari ini Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong dan bahkan berlebihan kalau bicara. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui sebagian-sebagian, sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi zaman satu yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah. Setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cipanten dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu raja-raja dibelenggu. Kerbau bule memegang kendali dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa, sebab semuanya serba dipenuhi dan murah serta banyak pilihan. Semenjak itu pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar. Tapi banyak yang tertukar sejarahnya, banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecahan diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong, sebab ternyata pasar habis oleh penyakit.
sawah habis oleh penyakit, tempat padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit, semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua Allah digunakan untuk menyembuhkan penyakit sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri, banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh burung menetaskan telur, riuh seluruh bumi. Sementara di sini ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit bermunculan di sana-sini, lalu keturunan kita mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa. Jelas-jelas musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri, yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi bapak, yang mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau sebab banyak yang mengamuk. Tidak beda dengan tawon, hanya karena dirusak sarangnya. Seluruh nusa dihancurkan dan dikejar. Tetapi ada yang menghentikan. Yang menghentikan adalah orang seberang. Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi memang keturunan penguasa dahulu kala, dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa baru susah dianiaya. Semenjak itu berganti lagi zaman, ganti cerita. Kapan? Tidak lama setelah bulan muncul di siang hari, disusul oleh lewatnya komet yang terang benderang. Di bekas negara kita berdiri lagi sebuah negara dalam negara, dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran. Lalu akan ada penguasa, tapi penguasa yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka, yang mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin. Memang penguasa buta, bukan buta pemaksa, tetapi buta tidak melihat. Segala penyakit dan penderitaan, penjahat juga pencuri menggerogoti rakyat yang sudah susah. Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang diburu bukanlah penderitaan itu semua, tetapi orang yang mengingatkannya. Semakin maju semakin banyak penguasa yang buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda salah pergaulan, aturan hanya menjadi bahan omongan, karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri. Wajar saja bila kolam semuanya mengering, pertanian semuanya busuk, bulir padi banyak yang diselewengkan, sebab yang berjanjinya banyak tukang bohong. Semua diperangus janji-janji belaka, terlalu banyak orang pintar, tapi pintar keblinger. Pada saat itu datang pemuda berjanggut, datangnya memakai pangsi serba hitam, membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa, tapi tidak dianggap. Mereka pintar keblinger, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar langit sudah memerah, asap mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap pemuda berjanggut ditangkap, dimasukkan ke penjara. Lalu mereka mengacak-ngacak tanah orang lain, beralasan mencari musuh, tapi sebenarnya mereka sengaja membuat permusuhan. Waspadalah, sebab mereka nanti akan melarang untuk menceritakan Pajajaran, sebab takut ketahuan bahwa mereka yang jadi gara-gara selama ini.
Penguasa yang buta semakin hari semakin berkuasa melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar zaman manusia sudah dikuasai oleh kelakuan hewan. Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada kelebihan datang untuk mereka, penguasa itu akan menjadi tumbal untuk perbuatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti saat munculnya anak gembala. Di situ akan banyak huru-hara yang bermula di satu daerah, semakin lama semakin besar meluas di seluruh negara, yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar. Dipimpin oleh pemuda gendut, sebabnya bertengkar memperebutkan tanah yang sudah punya, ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada diam, mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa. Prabu Siliwangi menjelaskan, yang bertengkar lalu terdiam dan sadar, ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup, yang bertengkar ketakutan kehilangan negara. Lalu mereka mencari anak gembala yang rumahnya di ujung sungai, yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala itu sudah tidak ada. Sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Yang ditemui hanya gagak yang berkuar di dahan mati. Dengarkan, zaman akan berganti lagi, tapi nanti setelah Gunung Gede meletus, disusul oleh 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan, baik lagi semuanya, negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Setelah selesai berbicara, Prabu Siliwangi segera memerintahkan seluruh pengikutnya berangkat sesuai pilihannya masing-masing dan dilarang menengok ke belakang. Tinggal Surawisesa dan 40 orang yang setia menemani sang Prabu Siliwangi yang sudah lemas tak berdaya. Di pangkuan Surawisesa, akhirnya Prabu Siliwangi menghembuskan nafas yang terakhirnya. Jeritan kesedihan Surawisesa dan pengikutnya menggema di lereng Gunung Salak. Sang Prabu Siliwangi yang arif dan bijaksana dan sakti mandraguna telah kembali kepada Tuhannya. Sejarah tidak mencatat di mana Prabu Siliwangi dikuburkan. Demikian pula Surawisesa dan 40 pengikut setianya sangat merahasiakan tempat ini. Mereka menghindari kejaran Kian Santang dan pasukannya yang akan menangkap Prabu Siliwangi hidup atau mati. Sampai saat ini pun tempat ini masih sangat rahasia karena banyak paranormal dan pejabat yang memburunya, entah untuk kepentingan apa atau tujuan apa, yang jelas kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan membahasnya karena setiap 40 hari tubuh sang Prabu Siliwangi akan bergeser entah kemana. Demikian terus-menerus hingga saat ini. Mungkin di dekat Anda yang sedang menyimak video ini, jadi jangan kaget apabila tiba-tiba bulu kuduk Anda berdiri dan di sekitar Anda tercium bau wangi. Nah, hingga saat ini Wangsit Siliwangi sangat dipegang teguh oleh orang-orang yang meyakini kebesaran dan keagungan Prabu Siliwangi, dan meyakini betul Wangsit penguasa Pajajaran itu akan menjadi kenyataan, karena dari penelitian mereka beberapa Wangsit itu memang jadi kenyataan. Coba simak pilihan yang diambil oleh pengikut Prabu Siliwangi
yang ke utara yang dikatakan mereka akan selalu tersisih. Itu bisa dilihat dari suku Betawi yang hingga sekarang keberadaannya terus terpinggirkan, tergerus kemajuan zaman, dan dalam pemerintahan pun belum ada yang menjadi petinggi negeri yang mutlak seperti gubernur dan pejabat tinggi lainnya. Kemudian yang memilih tidak ikut siapa-siapa dan berangkat ke barat. Sampai detik ini orang Baduy tidak tersentuh kemodernan, dan keyakinannya Sunda Buhun juga tidak mengenal pemerintahan, walaupun wilayah Baduy luar mulai tersentuh kemajuan, namun untuk Baduy dalam sangat dipertahankan. Kemudian yang memilih ke timur, bukankah seluruh pemimpin negeri dan para pejabat tinggi negara dari zaman ke zaman tidak bisa terbantahkan dari mana? Juga kekacauan dan zaman yang dikiaskan zaman Kebubule, bukankah itu zaman penjajahan? Juga pergolakan politik dan saling sikutnya para elit politik yang terus-menerus dipertontonkan oleh sebagian para elit politik sekarang, itu digambarkan dalam Wangsit Siliwangi. Juga yang diberi pilihan pergi ke selatan sangatlah jelas hingga saat ini di wilayah Sancang Kabupaten Garut masih tersimpan misteri hutan Sancang yang banyak cerita mistiknya. Bahkan tidak sedikit didatangi orang-orang yang sangat memegang prinsip kuat ageman yang bersumber dari sumber Karuhun, karena di sana terdapat petilasan Prabu Siliwangi. Bahkan sejak dahulunya banyak orang-orang yang melakukan ritual persembahan dengan memotong hewan kambing untuk persembahan yang memang ini kebiasaan turun-temurun sejak zaman Pajajaran. Namun dalam memaknai masalah budak Angon dan budak Janggotan, disinilah yang harus menggunakan pemikiran yang jernih, sebab mungkin ini bahasa kiasan dan harus digali dan diteliti pemahamannya. Sebab dua tokoh ini dikatakan sebagai pembawa kedamaian dan jalan terang bagi negeri. Mungkin saya salah satu orang yang sering bertanya dalam hati, apakah dua tokoh ini muncul dalam perwujudan manusia perorangan hingga benar-benar menjelma sebagai manusia yang akan membebaskan negeri ini dari kecarut-marutan dan kesemrawutan negeri ini? Kalau iya, kapan dan dari mana ia datang? Apakah kedatangannya menunggu negeri ini makin terpuruk? Karena saya sering mendengar tutur orang-orang tua atau bini sepuh yang saya datangi, sekedar menggali pemikiran dan penelitian. Rata-rata mereka meyakini kemunculannya seseorang keturunan Pajajaran yang bergelar Budak Angon. Namun, saya sering berpikir lebih realistis. Mungkin yang dimaksud Budak Angon di sini adalah dalam bentuk jamak, yaitu kaum intelektual yang punya kejernihan dan kebesaran hati, yang menjadi para pemimpin negeri yang penuh kesabaran dan kearifan sebagai pengayom masyarakat, yang mengerti keinginan dan keseriusan dalam melayani masyarakatnya. Seperti lagu seorang penggembala yang disebut Budak Angon, yang selalu siaga menjaga gembalaannya dari hal apapun, selalu mencari daerah yang penuh dengan sumber makanan. Kemunculan tokoh inilah yang diharapkan oleh segenap masyarakat, bukan orang yang pandai bicara namun tak pandai mengurus rakyat. Mungkin inilah yang dimaksud Budak Angon yang akan muncul seiring proses perjalanan negeri. Yang kedua, tokoh Budak Janggotan atau berjanggut. Kalau cuma sekedar berjanggut, entah berapa ribu orang Indonesia yang berjanggut, tapi belum tentu orang yang akan jadi penerang negeri. Jadi saya menyimpulkan sendiri bahwa makna budak janggotan di sini bukan secara harfiah.
Tapi makna dan istilah dari budak jangkotan dan budak angon sinyalemen akan munculnya manusia pinunjul yang terlahir dari gerakan kesadaran diri manusia. Sang Prabu sendiri adalah seorang manusia yang pinunjul di masanya, mempunyai pandangan dan wawasan luas serta sangat taat terhadap ajaran budi pekerti, mendekatkan diri kepada sang penguasa alam. Hingga saat mengeluarkan wangsit itu pun hasil dari semendinya yang memohon petunjuk Sang Hyang Widi dengan memasrahkan diri seutuhnya hingga dapat petunjuk gambaran kehidupan Pajajaran yang akan datang. Dalam kalimat-kalimat yang diucapkan Sang Prabu, seolah dia mampu menangkap sinyalemen bahwa Pajajaran akan kembali berdiri dalam era peradaban baru, dalam kepemimpinan wujud yang sempurna dan teratur setelah melalui proses rekonstruksi sistem tata nilai Sunda seutuhnya. Sebab Sunda adalah Pajajaran, begitupun sebaliknya yang akan melahirkan manusia pinunjul yang disebut budak angon, yang keberadaan keduanya penuh misteri, yang pusatnya ada pada tiap kesucian diri manusia. Kedua tokoh yang disebut manusia pinunjul adalah gambaran sinyalemen diri manusia yang mampu berpikir dalam kesucian hati dan keikhlasan berbuah dan berkarya, hingga benar-benar tampil sebagai pengayom, pengaping, dan pelindung rakyat, mampu memberi penerang bagi kegelapan, menuntun kepada manusia yang menjalankan hidup silih asah, silih asih, silih asuh sebagai bentuk kesucian Siliwangi yang sejati. Meski digempur habis-habisan, Surawisesa berusaha mati-matian untuk mempertahankan wilayahnya. Maka di sekujur perbatasan antara Sunda dan Cirebon diamuk peperangan yang hebat. Tahun 1531 Surawisesa dan pemimpin Cirebon Walangsungsang dan Kian Santang menyepakati perdamaian. Dalam situasi seperti inilah kemudian Surawisesa mempunyai kesempatan untuk mengurusi masalah dalam negerinya. Beberapa pemberontakan dipadamkan dan ia mencoba menerawang situasi diri dan kerajaannya. Kepiluan dalam upacara Sradawarsa 1533 bertepatan dengan 12 tahun setelah ayahnya wafat. Surawisesa membuat sasakala berupa tanda peringatan bagi mendiang ayahnya dengan menyebutkan karya-karya sang ayah selama beliau memimpin Sunda. Mungkin pemasangan batu tulis itu bertepatan dengan upacara Srada, yaitu penyempurnaan sukma yang dilakukan setelah 12 tahun seorang raja wafat. Dengan upacara itu, sukma orang yang meninggal dianggap telah lepas hubungannya dengan dunia materi. Tanda peringatan itulah yang hari ini dikenal dengan prasasti batu tulis dengan terjemahan sebagai berikut: semoga selamat. Inilah tanda peringatan untuk Prabu Ratu almarhum. Dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. Dinobatkan lagi dia dengan nama Sri Baduga Maharaja, Ratu Penguasa di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit atau pertahanan di Pakuan. Dia anak Rakyang Dewa Niskala yang mendiang di Gunatiga, cucu Rahyang Niskala Wastu Kancana yang mendiang di Nusalarang. Dialah yang membuat tanda peringatan gunung-gunungan, mengeraskan dengan batu, membuat hutan Samida, membuat Sang Hyang Telaga nama Hawijaya. Ya, dialah yang membuat semua itu. Ditulis dalam tahun Saka 5 Pandawa pengasuh bumi, 4,5 abad kemudian, setelah Surawisesa menuangkan kenangan dan kesedihannya di sekitar lokasi prasasti batu tulis digali atas orang yang berkepentingan. Harta karun tak didapat, orang yang berkepentingan hanya menabur angin dan menuai badai.
Rahayu, rahayu, rahayu. Nuhun, nuhun, nuhun.